belajar tentang ukhuwah Islamiyah? Kalau dari sepengetahuan aku nih ya, yang udah kita pelajarin, ukhuwah Islamiyah itu ngajarin tentang ikatan persaudaraan sesama umat Islam yang dilandasi oleh persamaan akidah dan juga keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semuanya itu bagaikan satu tubuh, saling mengasihi, mencintai gitu. Nah, terus bahkan ada juga analoginya kalau seluruh manusia itu tuh jadi satu tubuh. Jadi kalau yang satu sakit, semuanya bakal ikutan sakit. Terus apa manfaat kita kalau udah belajar ukhuwah Islamiyah itu juga? Jadi manfaat kita kalau kita tuh dapat tentang ukhuwah Islamiyah itu dapat menemukan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus juga dapat mempererat persatuan, terus juga dapat menguatkan solidaritas, terus juga dapat mengikat ketenangan batin kita. Ya, itu pasti ada contohnya gak sih? Ya, Contoh dari ukhuwah Islamiyah. Contohnya apa sih? Kamu tahu gak sih, Sis? Oh iya, contohnya ini kayak misalnya kita sholat berjamaah, terus saling memaafkan, dan juga saling mendoakan loh. oh iya benar-benar itu masuk banget sih ke ukhuwah Islamiyah. Tadi kan kita tuh udah mengerti ya ukhuwah Islamiyah, pengertiannya, terus tujuannya sampai ke contohnya. Itu tuh berkesinambungan gak sih sama waktu itu yang pernah kita baca tuh yang disuruh buku buat ngapalin surat al-Ma'idah. Iya, itu kan ayat 30. Iya kan gitu tuh kita disuruh apalin sampai dan aku tuh belum tahu ya isi kandungan secara keseluruhannya tuh apa, dan surat al-Ma'idah itu bunyinya tuh kayak أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون صدق الله العظيم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا فقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن تقضى ما عليه أخذ من خطاياهم وطهرت عليه ثم طرح في النار rawahul Muslim, yang artinya dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda, siapakah orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak mempunyai dirham dan harta benda. Maka beliau bersabda, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa sholat, puasa, dan zakat, tetapi di samping itu juga pernah mencaci si ini, menuduh si ini, makan harta si ini, menumpahkan darah si ini, dan memukul si ini. Maka kebaikannya diberikan ke si ini, dan kebaikannya diberikan ke si ini. Maka apabila telah habis kebaikannya, sedangkan belum terbayar semua tuntutan orang-orang yang lainnya, diambilkan dosa-dosa orang yang pernah dizolimi untuk dipikulkan kepadanya. Kemudian ia dilempar ke neraka. Hadis riwayat Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan
tajwid surat Al-Maidah ayat 32. Sini ada min ajli, naknya ini nasukun atau nun mati. Ini tajwidnya adalah izhar karena dia itu nun matinya bertemu dengan huruf alif. Jadi nunnya ini harus dibaca secara jelas. Lalu lanjut, ini ada ajli, jaknya itu sukun atau mati. Jadi dia ini harus dipantulkan dibacanya. Jadi ajli gitu. Lalu lanjut, ini ada zalik. Zaknya karena ada fathah, alif yang bertemu dengan fathah. Jadi dibacanya panjang sepanjang 2 harakat. Lalu lanjut, ini ada kata benak. Nah, ini itu adalah qalqalah sugro karena ada ba sukun atau ba mati yang ada di tengah-tengah kalimat. Ini cara bacanya harus dipantulkan. Jadi kata benak. Lalu lanjut, ini naknya itu adalah matobi'i karena ada alif yang sebelumnya adalah fathah, bertemu dengan fathah. Lalu lanjut ada ala. Ini la-nya juga matobi'i karena ada alif yang bertemu dengan fathah. Lalu lanjut, ini bani. Ini adalah mad jaiz munfasil karena ada matobi'i yang bertemu dengan huruf alif di kalimat sampingnya. Ini dibacanya panjangnya selama 2 sampai 5 harakat. Lalu lanjut, ini ada mad wajib mutasil karena ini ada matobi'i yang bertemu dengan huruf hamzah yang bertemu dengan alif dalam satu kalimat. Dibacanya panjang selama 5 harakat. Lalu lanjut, ini ini adalah matobi'i karena kasroh bertemu dengan ya sukun atau ya mati. Lalu lanjut, ini innahu, naknya ini adalah guna karena nunnya ini bertasjid, jadi dibacanya harus ditahan, innahu gitu. Lalu lanjut, ini ada mad sila qasiro karena ha domir bertemu dengan 2 huruf yang hidup sebelumnya. Lalu lanjut, ada mangkotala. Ini adalah ikfa karena nun mati bertemu dengan qaf. Jadi bacanya harus didengungkan. Jadi mangkotala. Lanjut, ini nafsam. Ini adalah iklab karena sin karena tanwin bertemu dengan huruf ba. Jadi dibacanya harus diubah jadi m. Jadi nafsam. Lalu lanjut, ini ada nafsin karena ini tuh adalah izhar karena ini tanwin bertemu dengan alif. Lalu lanjut, ini ada matobi'i. Ini karena ada alif bertemu dengan fathah. Lanjut, ini ada ikfa karena tanwin bertemu dengan huruf fa. Dibacanya harus dengung. Jadi al-fasading gitu. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya di sini akan menentukan hukum tajwid yang sudah dibaca oleh teman saya, itu Siska. Di sini ada fil ardi, di mana hukumnya ini alif lam qamariyah karena alif lam bertemu dengan huruf di. Jadi dibacanya itu fil ardi. Selanjutnya ada tafkhim, yaitu romati, yang dimana sebelumnya itu ada alif lam. Jadi romati itu dibacanya itu tebal gitu. Jadi fil ardi. Faka'anna itu bukunya guna karena terdapat nun yang ditepiskan. Jadi itu ditekan terus dengung. Jadi seperti dibacanya faka'anna mati itu matobi karena terdapat alif mati yang bertemu huruf ini yang berbaris fathah. Jadi dibacanya panjang 2 harakat seperti ini. Qatalanna itu hukumnya alif lam syariyah karena terdapat alif lam yang bertemu dengan huruf nun. Jadi dibaca itu qatalanna langsung ke nunnya. Nah, saja dan nanya itu hukumnya matobi'i karena terdapat alif mati bertemu dengan huruf nun yang berbaris fathah. Sajami'a itu hukumnya matobi'i karena terdapat ya mati bertemu dengan huruf yang berbaris kasroh. Jadi dibaca panjang 24. Jami'a itu hukumnya matiwal karena terdapat ain yang diwakafkan. Jadi bukannya bacanya tapi waman itu hukumnya izan qalqi karena terdapat nun mati bertemu dengan alif.
mata bi'i karena terdapat alif mati bertemu dengan ya yang berbaris fathah dibacanya panjang 2 harokat. Ya ha itu hukumnya mata bi'i karena terdapat alif mati bertemu dengan huruf a berbaris fathah dibacanya juga panjang 2 harokat. Ha faka'anna seperti tadi hukumnya itu guna karena terdapat nun bertasjid. Jadi dibacanya itu ditukan dan dengung. Ma itu majelis fasil karena terdapat mata bi'i yang dimana bertemu dengan alif huruf hamzah dan ada bunyinya juga, jadi dibaca itu panjang 2 harokat sampai 5 harokat seperti ini. Faka'anna lanjut ke sini ahyanna seperti tadi hukum juga alif lam syamsiah karena dimana lam mati bertemu dengan huruf nun, jadi lam mati itu kan dibawa langsung ke huruf nun seperti ini. Ahyanna nah yang juga termasuk hukum atau bi'i karena terdapat alif mati bertemu dengan huruf nun yang berbaris fathah dibacanya juga panjang 2 harokat. Ya saja itu seperti tadi atau bi'i terdapatnya mati bertemu dengan huruf mim berbaris kasroh dibacanya juga panjang 2 harokat. Itu seperti tadi juga itu hukumnya mati wat karena terdapat ain yang diwakafkan, jadi bacanya itu bukan jami'an tapi jami'ah. Terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada kolkola subro karena dal yang merupakan huruf kolkola itu berharokat sukun dan berada di tengah kalimat. Cara bacanya dipantulkan. Laqad. Lalu di sini ada mat wajib mutasil karena mat wabi'i bertemu dengan hamzah. Cara bacanya panjang 5 harokat. Ja. Nah, terus di sini ada izhar syafawi. Ini karena mim sukun bertemu dengan ro. Ini cara bacanya mimnya dibaca jelas. At-humru. Nah, terus di sini ada mata bi'i karena fathah bertemu dengan alif. Cara bacanya panjang 2 harokat. Suluna. Di sini ada alif lam qamariyah karena alif lam bertemu dengan ba. Cara bacanya lamnya dibaca jelas. Bilba. Lalu di sini ada mata bi'i karena alif sebelumnya bertemu dengan fathah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Bilbayinati. Lalu di sini ada gunnah. Ini karena mim bertasydid. Cara bacanya ditahan. Summa. Terus di sini ada gunnah juga karena nunnya bertasydid. Cara bacanya juga ditahan. Inna. Lalu di sini ada mata bi'i lagi karena kasroh bertemu dengan ya sukun. Cara bacanya panjang 2 harokat. Kasyiron. Lalu di sini ada idgham di gunnah karena tanwin bertemu dengan mim. Nah, cara bacanya itu tanwin dimasukkan ke mim lalu ditahan. Kasyiron minhum. Nah, lalu di sini ada izhar. Ini karena nun sukun bertemu dengan ha. Cara bacanya nunnya jelas. Minhum. Lalu di sini ada ikfa syafawi. Ini karena mim sukun bertemu dengan ba. Cara bacanya dengung. Minhum ba. Nah, di sini ada mata bi'i lagi. Ini karena alif sebelumnya bertemu dengan fathah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Za. Lalu di sini ada alif lam qamariyah. Ini karena alif lam bertemu dengan alif. Cara bacanya lamnya dibaca jelas. Fil ar. Lalu di sini ada tahfidz. Ini karena rohnya berharokat sukun. Nah, ini cara bacanya tebal. Fil ardi. Lalu di sini ada tarkib. Ini karena rohnya berharokat kasroh. Nah, di sini itu cara bacanya tipis. Lamus rifun. Nah, di sini ada mat alif disukun. Ini karena mat bi'i bertemu dengan huruf hidup di akhir kalimat. Cara bacanya panjang 2 sampai 6 harokat. Lamus rifun. Sekian dari kami. Terima kasih. Nah, gimana? Kalian udah paham belum? Aku sih udah mulai paham banget nih tentang tajwid, yang pendek gitu, kayak enak gitu loh bacanya. Bener banget, aku juga udah paham banget. Di setiap huruf pasti ada hukum tajwidnya. Iya, bener. Terus kayak panjang pendek itu, jadi kayak bacanya itu lebih jelas gitu kan. Iya, benar-benar. Aku juga udah paham, terus juga bacaan aku juga udah mulai lancar nih. Aku tuh iya udah tahu tajwidnya. Bener, kalau misalnya kita bacanya jelas juga pasti kan kita bakal dapat pahala kan. Karena ada orang yang menurut kita itu bacanya jadi malah kurang jelas gitu guys. Kalau didengar bener banget.
kan kita udah belajar tajwid, belajar ukhuwah Islamiyah sampai ke surat Al-Maidah juga kan, sampai ke isi kandungannya. Nah itu tuh berkesinambungan gak sih sama cara memelihara hidup kita dan hidup manusia lain. Otomatis ada dong cara memelihara hidup yang baik dan benar. Pasti kan. Aku tahu nih salah satunya apa? Secara psikolog. Jadi kayak kita tuh kalau secara psikolog itu kita bisa memaafkan kesalahan orang walaupun kesalahan yang kecil aja. Terus kita tuh udah mau selalu menang gitu kalau kita misalnya lagi debat tentang berpendapat gitu. Ada gak sih cara lainnya gitu? Ada, aku tahu. Apa? Jadi ada nih dalam bidang kesehatan juga. Kayak kita tuh harus tidur 7 sampai 8 jam saat malam. Tahu nggak kenapa? Karena biar otak kita tuh dapat berfungsi dengan baik. Contohnya, agar kita tuh dapat selalu mengendalikan emosi kita. Jadi kalau misalnya sama teman, kita tuh nggak selalu marah-marah mulu gitu loh. Iya lagi Kan? ya, aku juga tahu Apa satu lagi. tuh? Kalau secara sosial kan dari tadi kalian tuh nyontohin kayak dari diri sendiri Iya, kan. bener-bener. Nih aku tahu kalau misalnya secara sosial jadi kita tuh harus saling membantu satu sama lain. Kayak contohnya nih, kalau misalnya di sekolah kita ngasih catatan ke temen kita. Kadang kan temen kita tuh kayak lupa nyatet gitu kan. Terus juga nolong mereka yang kayak ngambil pensil, pulpen, penghapus gitu-gitu. Banyak banget ya manfaatnya kalau kita benar-benar memelihara hidup kita. Kayak kita tuh bisa tenang juga, bener banget, gak egois. Terus ternyata kayak ngatur hidup kita itu kayak benar-benar bisa dari tidur. Kayak kita tidur maksimal aja tuh udah banyak banget gitu manfaatnya ya kan. Kita buat orang lain Bener. Nah kan itu kan ada cara tuh kayak memelihara hidup. Otomatis ada gak sih orang yang gak memelihara hidupnya? Pasti ada, Pasti dia jadi kayak egois gitu. Ya, itu sih sering marah-marah. Iya, yang nggak tentram, nggak damai, kayak hidupnya tuh kayak musik orang terus gitu masih. Musik orang itu Iya, aku nggak suka banget ya orang kayak gitu. iya bener banget. Pasti kayak orang yang gak memelihara hidup pasti ada beberapa orang yang suka ngebully. Pasti walaupun gak semua ya, pasti ada pasti beberapa ada. lah. Nah kayak pembuli itu orang yang mau memelihara hidup, tapi orang yang memelihara hidup insya Allah dia tuh bisa gak sih apa ya aksi solidaritasnya pasti akan ada aksi solidaritas dari dia. berarti perbandingannya tuh ada ya, ada banget antara pembuli sama yang menunjukkan aksi Terus solidaritasnya. juga pasti bakal ada dampak dari kedua itu tuh. Ada dampak dari yang melakukan aksi solidaritas, ada juga dampak dari orang yang ngebully. Ada gak sih datanya gitu cara objektif? Ada dong, nih aku kasih tahu. Ada yang kayak data secara objektifnya antara perbandingan pembuli sama aksi solidaritas. Kalian ngerasa nggak sih kita tuh hari ini udah banyak banget belajar mulai dari ukhuwah Islamiyah, Quran surat Al-Maidah ayat 32, terus hukum tajwid sama cara melihara hidup. Iya, Udah banyak banget kan ilmu yang kita dapat. benar-benar kesinambungan banget ya. Kayak benar kalau dari ukhuwah Islamiyah sama Al-Maidah ayat 32 tuh ternyata benar-benar ngajarin kita tentang gimana sih cara memelihara hidup. Benar-benar kayak hidup kita kan kalau kita belajar itu jadi bisa ke bawah gitu kehidupan sehari-hari kita, kayak kitanya jadi lebih gak emosi lagi gitu, jadi lebih baik lah ke depannya yang kalau kita belajar kayak gitu. Betul banget. Gimana kalau kita realisasikan itu kehidupan sehari-hari guys? Kita ajak teman-teman juga. Iya, biar teman-teman kita juga biar pada tahu ya tentang ukhuwah Islamiyah dan segala macam yang kita bahas hari ini ya kan. Yuk langsung aja kita join. Iya, karena itu dapat memberikan ilmu yang baik kepada teman-teman kita, bermanfaat bener. Yuk langsung aja.